أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Agenda selanjutnya, melalui karya Indonesia Raya, Mars Ikatan Pelajar Persis dan Mars Ikatan Pelajar Putri Persis. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Agenda selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama,
Ketua Umum Ikatan Pelajar Persatuan Islam. Kepada yang kami hormati, Rekan dan Ferdiansyah, disilakan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan pusat Persatuan Islam, ayahanda kami yang pada hari ini diwakili oleh bidang tarbiyah Pak Ustadz Dr. Nasruddin Syarif. Terima kasih atas kehadirannya. Sedikit bridging ya. Dulu saya ketika di MTS di Tasikmalaya, ketika waktu itu saya mencoba berikhtiar untuk membawakan saung Daud. Nah, guru saya selalu bilang, kalau ada guru di Bandung itu yang selalu konsisten saung Daud, yaitu Dr. Nasruddin Syarif. Tepuk tangan dong buat beliau. Berarti itu 11 tahun yang lalu ya. Dan pada saat itu saya mencoba untuk mencari tahu ya Dr. Nasruddin Syarif itu siapa gitu. Sampai menemukanlah bukunya yang judulnya itu warna merah, masih ingat saya, Islam Tanpa Sesat ya, Ustaz, kalau nggak salah. Saya terkagum-kagum dengan bukunya beliau, dan hari ini, berarti 11 tahun yang lalu, hari ini saya bisa bertemu dengan Ustadz Nasruddin Syarif, bisa ngobrol dengan Ustadz Nasruddin Syarif, luar biasa, ternyata memang persis itu indah gitu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ustadz Nasruddin Syarif. Yang kedua, yang kami hormati dari Persatuan Islam Istri, Umi Lola Sanadah, yang mewakili Ibu Lia. Terima kasih banyak. Ini bridging juga ya. Saya juga menelaah ya bahwa Umi Lola itu adalah salah satu anak dari tokoh Ustadz Kiai Haji Emon Sastra Negara. Itu luar biasa. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati juga dari pimpinan pusat Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam. Hari ini diwakili oleh Teh Dila Rahmawati. Kebetulan juga setelah memata dengan saya di SMA Pusmalimin Raja Pola. Hari ini kita dihadapkan dengan grand launching Sekolah Ideologi Pelajar Persis. Saya mencoba untuk mentafakuri bahwa Sekolah Ideologi Pelajar Persis itu bukan sekedar tren semata. Dan juga bukan sekedar ruang kosong. Jangan sampai, ini yang harus dicamkan oleh teman-teman, jangan sampai sekolah ideologi ini diartikan oleh teman-teman hanya sebatas formalitas semata. Akan tetapi hari ini kita membaca bahwa pelajar di usia teman-teman hari ini sudah kehilangan identitasnya, bingung dengan identitas aslinya. Maka Sekolah Ideologi Pelajar Persis hadir untuk memberikan gambaran. Ada tokoh yang harus diteladani, ada tokoh yang harus diresapi, ada tokoh yang harus diarungi perjalanan perjuangannya. Saya kenapa 13 tahun ya? Enggak, 11 tahun ber-IPP dari Sanawiyah. Jadi dari Sanawiyah saya sudah hafal lagu Mars Hima, Himina hafal gitu ya. Pemuda tahu, pemudinya tahu, yang tidak tahu itu Mas persis. Karena enggak tahu ya, belum pernah didengarkan gitu ya, digaungkan. Jadi sudah dicocoki dulu ya, sudah dicekoki oleh ideologi berjamiah, bahwa berjamiah itu
satu rasa, satu usaha, satu pemikiran. Dan bukan hanya tentang bagaimana bisa mengembalikan nilai-nilai kalau pelajar ya, seukur, hanya sebatas pintar di akademik. Akan tapi teman-teman di ruang pelajar Persis ataupun ruang ideologi pelajar Persis, bagaimana teman-teman bisa mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara ilmu teman-teman, iman dulu ya, iman teman-teman, ilmu teman-teman, dan amal teman-teman untuk bermanfaat bagi sekitarnya. Maka saya selalu mencamkan kepada teman-teman bahwa teman-teman di Ikatan Pelajar Persis itu membawa nama dan jati diri teman-teman sebagai santri Persis, sebagai pelajar Persis, yang pada saat itu, dulu itu pelajar Persis itu dewasa sebelum waktunya. Katakanlah akhlaknya menjadi tauladan, pemikirannya barat, bahasanya seperti itu. Dalam artian barat itu sudah melebihi di usianya pada saat itu. Nah, hari ini kita coba refleksi. Pelajar Persis hari ini apakah sudah jelas identitasnya? Sudah kuat secara emosional, spiritual? Apakah di pesantrennya masih ada kasus bullying? Apakah di pesantrennya masih ada pelecehan seksual? Coba itu dipertanyakan, menjadi refleksi. Bahwa teman-teman di Ikatan Pelajar Persis harus bisa membangun lingkungan yang positif, memberikan teladan. Bahkan bisa menjadi mentor bagi adik-adiknya di RGUG gitu. Maka saya selalu mencamkan bahwa ruh IPP itu ya, ruh Ikatan Pelajar Persis itu harus ruhnya ruh RGUG pada masanya. Dengan subhanul yaum bahwa pemuda hari ini adalah bapak-bapak di masa yang akan datang. Visioner, sustain gitu ya, berkelanjutan. Maka teman-teman, ketika teman-teman mengenali jati diri teman-teman, pun demikian sudah paham teman-teman berada di mana dan harus seperti apa, maka teman-teman akan menjadi orang yang berguna juga sukses di masa yang akan datang. Itu mungkin sekelibat prolog ya berkenaan dengan sekolah ideologi pelajar, bahwa sekolah ideologi pelajar itu tidak bisa ahistoris. Makanya kenapa di grand launching ini kita mengenalkan ketokohan, ada M. Nasir, ada Rahma El Yunusiyah. Kita memberikan gambaran bahwa negara hari ini bukan negara sekuler. Negara hari ini adalah didirikan dengan founding father yang kita punya juga gitu ya. Mosi integralnya M. Nasir, pendidikannya Rahma El Yunusiyah. Kalau kita ditelusuri, nangis kita. Kita hanya sekadar berusaha untuk merawat garis sejarah itu. Dan itu yang sulit. Ternyata yang sulit itu bukan memulai, tapi yang sulit itu adalah merawat garis sejarah perjuangan ini. Makanya mudah-mudahan dengan ajaran ideologi pelajar Persis ini, atau sekolah ideologi pelajar ini bisa menguatkan kapasitas intelektual teman-teman, kebanggaan teman-teman, sense of belonging teman-teman terhadap Jamiah Persatuan Islam. Bahwa Jamiah Persatuan Islam tidak hadir dari ruang kosong, tapi hadir dari pergulatan pemikiran pada founding father dulu. Ketika lihat Muhammadiyah ada tokohnya Ahmad Dahlan. Ketika lihat NU ada tokohnya Hasyim Asy'ari. Persis berada dalam pergulatan pemikiran sehingga hadir menjadi Persatuan Islam. Tepuk tangan untuk Jamiah Persatuan Islam. Maka teman-teman harus bangga menjadi Persatuan Islam. Harus bangga dididik di Persatuan Islam. Saya ini otokritik ya. Saya dulu ketika saya kan kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung jurusan psikologi, karena di Persis belum ada jurusan psikologi. Jadi saya coba keluar dan saya alhamdulillah diamanahi menjadi ketua himpunan jurusan psikologi. Ketika saya men-screening orang-orang gitu ya, alumni mana, saya alumni dari nggak disebutkan Persisnya, MA 76 Tarogong Persisnya gitu kan. Kenapa gitu ya, kebanggaan dan sense belonging ini tidak hadir gitu di teman-teman era Persis teh. Seolah-olah gitu ya, kita menjadi orang Persis itu malu gitu ya. Beda dari yang lain tuh malu, kan bahasa siapa itu ulama Persis itu, kita mau bukan ingin beda tapi ingin benar. Ya, teman-teman sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi ajang untuk pembuktian bahwa Persis dan pelajar Persisnya punya identitas yang jelas. Persis dan pelajar Persisnya punya orientasi yang jelas. Persis dan pelajar Persisnya punya teladan yang jelas. Sehingga teman-teman bisa memberikan maslahat bagi umat dan bangsa. Seperti
para founding father yang hadir di depan teman-teman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Ketika saya bilang Ikatan Pelajar Persis, jawabnya Arosihuna fil ilmi. Ketika saya bilang Arosihuna fil ilmi, jawabnya oke, coba ya. Siap? Sama ya. Ikatan Pelajar Persis. Arosihuna fil ilmi. Soalnya IP dikasih sambutan juga, Ustaz. Jadi nanti IP aja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Arosihuna fil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan Ferdiansyah atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Persis kepada yang kami hormati Rayunda Zihan Siti Nurhaliza, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazina nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya menyapa tamu undangan serta rekan-rekan dari putra serta putri yang telah berkenan hadir terlebih dahulu. Yang terhormat pimpinan Pusat Persatuan Islam yang pada pagi hari ini diwakili oleh Al-Ustadz Dr. Nasruddin Syarif selaku bidang tarbiyah dari pimpinan Pusat Persatuan Islam. Yang kami hormati pula ibunda kami Umi Lela Sada dari Persatuan Islam Istri, terima kasih Umi sudah berkenan hadir. Yang kami hormati pula kakak saya, kakak ideologis kami, Fadila Rahmawati dari perwakilan HIMI Persis, rekan juang saya, Ferdiansyah, Ketua Umum Ikatan Pelajar Persis, tentunya tak lupa seluruh kader dari Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Putri Persis sekalian. Karena kalau di kami, teman-teman, mereka-mereka yang bersekolah di pesantren Persatuan Islam sudah menjadi bagian dari Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Putri Persis. Kami menyebutnya sebagai kader tunas. Terima kasih sudah hadir di acara Sekolah Ideologi Pelajar Persis ini. Berbicara mengenai Ikatan Pelajar Putri Persis, karena ini acara kolaborasi sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita akan samakan menjadi IPP-IP Persis agar lebih sederhana ya. Berbicara mengenai IPP-IP Persis sebagai gerakan dakwah kepanjangan daripada Persatuan Islam itu tersendiri yang memiliki corak pergerakan dalam pendidikan dakwah kepelajaran yang berbeda dari IPP-IP ini. Corak dari IPP dalam ranah putra, sedangkan IP dalam ranah putri. Tapi kami sama-sama senantiasa berupaya untuk meningkatkan corak gerakan kami dengan menjawab kebutuhan zaman hari ini. Sebenarnya pelajar dan santri Persis itu membutuhkan apa dan menginginkan apa. Maka IPP-IP Persis hadir sebagai jawaban atas keresahan para pelajar hari ini. Sebetulnya juga ketika teman-teman hari ini hadir, berarti teman-teman menyaksikan kolaborasi antara IPP-IP Persis. Bagaimana langkah kami, salah satu langkah konkret kami untuk mewujudkan kader Persis yang tidak hanya intelektualnya kuat saja, tapi spiritualnya juga kuat. Sehingga kami berharap teman-teman semuanya, kader Persis ini bisa kuat dalam karakter, pemikiran, serta bisa memperkuat identitasnya sebagai pelajar Persis.
Saya sepakat ketika Ketum Ferdi mengatakan, kenapa pelajar hari ini tidak bangga akan identitasnya sebagai persatuan Islam. Kita punya tokoh banyak. Teman-teman hari ini belajar di persatuan Islam, beridentitaskan persatuan Islam, tidak usah malu dengan identitas persatuan Islam. Nadatul Ulama bangga dengan Nadatul Ulamanya, Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya, maka kita sebagai persatuan Islam perlu bangga menjadi bagian dari persatuan Islam. Kalau teman-teman tahu ya, sedikit aja ya, Persis lahir tanggal berapa? 12 September 1923. Kalau teman-teman tahu ya, aku lahir ya 12 September 2003. Jadi kalau ketika teman-teman mempertanyakan kebanggaan saya terhadap persatuan Islam, coba lihat tanggal lahir saya. Saya sudah sangat mencintai persatuan Islam. Biar tidak terlalu serius ya, kita lanjutkan terkait sekolah ideologi pelajar Persis ini. Nah teman-teman, melalui sekolah ideologi pelajar Persis ini, kita semua memastikan para IPP Persis ini bahwasannya kader persatuan Islam itu perlu fondasi ideologisnya kuat. Yang pertama itu teman-teman, ideologis teman-teman perlu kuat terlebih dahulu. Maka sebelum daripada itu, hadirlah seminar ketokohan agar teman-teman mulai belajar mencintai persatuan Islam. Karena teman-teman kan kita semua tahu ketika cinta sudah dicurahkan, maka teman-teman juga loyalitasnya akan tidak diragukan. Yang kedua teman-teman, pemahaman manhaj yang benar. Teman-teman juga perlu paham bagaimana ajaran persatuan Islam yang sebetulnya itu seperti apa. Agar ketika teman-teman mengamalkan ke dunia luar, mengamalkan ke masyarakat, mengamalkan ke umat, teman-teman sudah siap berkontribusi untuk umat. Yang ketiga teman-teman, kemampuan berperan aktif dalam dakwah dan juga kepelajaran masa kini, teman-teman perlu terlibat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi teman-teman? Maka saya harap teman-teman semuanya, para kader Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar Putri Persis, mampu memperjuangkan, melanjutkan dakwah estafeta perjuangan para orang tua kita. Karena kita IPP Persis ini kan sebagai gerbang awal ya teman-teman ya, sebagai gerbang awal pembelajaran, maka perlu diasah dengan sebetulnya, dikokohkan juga kesiapannya, agar ketika kita dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh bangsa, sudah siap untuk berkontribusi, tidak hanya sekadar omongan saja. Lebih daripada itu, teman-teman sudah siap aksi nyata untuk terjun di masyarakat. Maka kami juga teman-teman sebagai kader daripada IPP Persis ini senantiasa menanamkan nilai-nilai dari ajaran intelektualitas ayahanda dan ibunda kita di persatuan Islam dan di persatuan Islam istri, agar nantinya pelanjut mereka mampu untuk berdaya. Itu kenapa pelajar hari ini perlu berdaya. Tagline Ikatan Pelajar Putri Persis hari ini adalah pelajar berdaya. Agar apa? Agar bisa diberdayakan. Dalam sektor apa? Segala sektor. Kita harus siap. Pendidikan harus siap. Dakwah harus siap. Sektor apa lagi kita harus siap. Maka sekolah-sekolah dihadirkan untuk teman-teman bisa terjun di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir mungkin ya teman-teman ya. Kalau tadi Ketum Ferdi Ikatan Pelajar Persis, saya lebih general aja ya. Jadi ketika saya bilang salam pelajar, kalian bilangnya bangga menjadi pelajar Persis. Oke? Yang semangat atuh sok berangun. Siap? Siap? Oke. Salam pelajar. Oke, teman-teman harus bangga ya menjadi pelajar Persis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terakhir ya, satu Dita tadi terakhir aja. Terakhir, di sesuatu yang hijau kami tumbuh subur.
itulah persatuan Islam. Di sesuatu yang merah, kami mampu menjadi pemberani. Di sesuatu yang kuning, kami disinari. Itulah Ikatan Pelajar Putri Persis. Demikian, salam pelajar. Bangga menjadi pelajar Persis. Arosihuna filmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Zihan Siti Nurhaliza yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang akan diwakilkan oleh Al-Ustadz Dr. Nasruddin Syarif SSM PDI Bidang Tarbiyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Kepadanya disilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah walladzi alaihi shallallahu wa salam amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kami atas nama PP Persis mengucapkan selamat dan sukses atas grand launching Sekolah Ideologi Pelajar Persis yang diinisiasi oleh Ikatan Pelajar Persis dan Ikatan Pelajar Persis Putri, yang ini menyasar santri-santri Persis, pelajar-pelajar Persis. Karena memang kita sebagai pelanjut Persis harus paham ideologi dan melanjutkan ideologi tersebut untuk melanggengkan perjuangan Islam. Tentu bukan hanya perjuangan persatuan Islamnya saja, tapi juga perjuangan Islam secara umum. Dan dengan mempelajari ideologi ini, Anda nanti akan paham kenapa kita dianugerahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi kader-kader Persis. Ideologi secara sederhananya berasal dari kata idea dan logos. Teori-teori, konsep-konsep logos itu seputar idea, gagasan, idealisme, pandangan hidup, paradigma, weltanzong, worldview, ya, al-fikrul islami, dan istilah-istilah lainnya. Ideologi ini sebagai idea itu tercermin dari pemikiran tokoh-tokohnya, baik itu yang ditulis secara resmi ataupun yang tidak tertulis secara resmi, dan ini membutuhkan penggalian dari kita terhadap pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. Kebetulan di IAI Persis Ciganitri di pasca sarjananya ada mata kuliah ideologi pendidikan Persis, dan kebetulan saya yang mengampu mata kuliah itu. Kalau kita gali, karena sudah 3 semester saya memegang mata kuliah ideologi pendidikan Persis itu, digali dari pemikiran-pemikiran yang dirumuskan dalam wujud Ki-Akide, dalam wujud manifest perjuangan Ki-Akide, termasuk tafsirnya dari masa awal zamannya Ustadz Isa Ansori atau bahkan zamannya Kiai Haji Jamjam sampai yang hari ini,
termasuk sebagaimana terumuskan dalam buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Persis sejak zaman Ahasan sampai zaman Ustadz Aceh Zakaria. Karena Ustadz JJ semenjak jadi ketum setahu saya belum mengeluarkan buku. Atau yang kita gali dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Persis, baik itu yang pernah menjadi ketua umum ataupun yang tidak pernah menjadi ketua umum, tapi kita tahu dari jasa-jasa mereka, seperti kita tidak boleh lupakan Ustadz Abdullah kalau dalam pendidikan, dalam dakwah Ustadz Sudibja dan lain-lain. Itu kita bisa menarik setidaknya 2 garis ideologi Persis. Yang pertama adalah keulamaan, yang kedua adalah kenegarawanan, ya, negarawan. Keulamaan Persis ini memposisikan dirinya tidak dalam satu mazhab. Di saat mazhab-mazhab yang ada hari ini seakan-akan tidak bisa bertemu dan susah dipertemukan. Secara umum hari ini kita tahu ada 2 mazhab besar. Ada mazhab Syafi'i, cirinya itu tukang meludan, tukang tahlilan. Itu ada di NU, ada di Perti itu Ustadz Abdul Somad, ya, dan kawan-kawan. Ada di Al-Wasliyah, ada juga di Nahdlatul Wathon yang Tuan Guru, ya, di NTB. Ada juga di Habaib itu Habib Rizik Syihab, gitu-gitu tukang meludan, tukang tahlilan, tapi teka harti kamari rame di Lamongan padahal saya tukang tahlilan. Ya, antara pengikut FPI dan pengikut NU yang laskar naon padahal sarua tukang tahlilan, sarua tukang meludan. Di satu sisi mazhab yang berikutnya adalah mazhab Hambali yang hari ini dipopulerkan oleh Salafi, atau kalau dulu istilahnya Wahabi. Ya. Ini mereka yang anti sama sekali dengan meludan, anti dengan tahlilan, anti dengan semua bid'ah, bahkan cenderung ekstrim. Ya, beberapa kadang di antara mereka kemudian menjurus pada gerakan-gerakan yang cukup keras, karena memang ada dasar-dasar ideologi yang kerasnya, yaitu menilai siapapun yang berbuat bid'ah, yang berbuat syirik itu sebagai batal Islamnya. Saya pernah sengaja diundang oleh pimpinan cabang kami di Bawakan Ciparai ketika adik kelasnya Bu Haji Lela Saadah ditangkap oleh Densus 88, ya, alumni Pajagalan. Ya, itu saya diundang, darami, pengepungan lagi juga newak teroris di situ Aksan. Di situ Aksan ada geser saya tika Jamika lah gitu. Kata ketua cabang, Cing cenah Nasruddin, kira-kira ayat akar ideologi itu di Persis. Kalau akarnya nggak ada, tapi itu adanya di ideologi Hanabilah, ideologi yang hari ini disebut Salafi atau kemudian disebutnya Wahabi. Karena mereka keras dalam konsep syirik akbar, syirik asgor. Syirik akbar itu syirik dipak badagnya itu cik ibu taimnya keluar tu Islam. Salah sahijina itu syirik mahabbah. Syirik mahabbah itu mencintai selain Allah sama atau bahkan lebih cinta daripada Allah. Tak tinggalikeun ayeuna. Mun aya santri nu balik gara-gara dek lalajo Persib tak musyrik tak kafir. Itu kalau di Wahabi sampai seperti itu. Hukumnya karena bukan hukum Islam, demokrasi itu produk kafir. Ini juga berarti kafir. Nah, waktu Islam itu yang 10 itu yang dibaca ke orang KB, orang Persis kafir. Dan Persis tidak lahir di salah satu kutub itu dengan nama yang cantik, ya, ingat saya Persatuan Islam,
Berarti Persis hendak memosisikan diri sebagai penengah, sebagai perajut, sebagai pengikat dari madzhab-madzhab, dan itu ideologi keulamaan yang dipilih oleh Persis. Tidak fanatik ke salah satunya, bahkan ya disebut ekstrim juga Wahabi itu, longgar pun juga NU itulah Persis. Di Persis saya katakan tidak ada akar-akar ideologi keulamaan yang ekstrim, dah ahasan mah sok we. Zaman dugi ke zaman Abdi Bu Haji Lelam di Pajagalan tuh masih kena nyanyi wujud kidam bakom ulil hawadisi gitu. Cuma semenjak era saya ketika buku Tauhid Ustaz Aceh menggantikan kurikulum Tauhid, nah Ustaz Acehnya rada lebih ke Wahabi, tapi tidak sampai persis seperti itu ya. Saya pernah sengaja wawancara Ustaz Aceh Zakaria ketika masih di majalah Risalah, disedak-sedak judul besarnya bid'ah, bijak kepada ahli bid'ah. Ustaz aing tahlilan teh bid'ah mah kumanya bid'ah we sesat. Ai sesat teh berarti bakal lebat ka neraka, bakal salila-lilana pan wakula dolalatin pinnar. Cenah teu make dalil eta, makena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi tetap ada di posisi tengah ya, kita tidak mengobrol murah surga dan neraka. Dan itu kemudian dikontekstualisasi ya oleh IPP-IPI generasi Asabi Kunal Awalun, dan sampai hari ini juga jadi jargon dengan istilah ar-rasikhuna fil ilm ya. Karena saya nyaki oge di antara ya yang terlibat ya dalam konsultasi soalnya kan ketua IPP KJ K2 di Pajagalan. Ya. Kenapa istilah ar-rasikhuna fil ilmi diambil? Tadi dibaca oleh Syahdan, itu sebagai kelompok yang berhadapan dengan wa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Kata Nabi Ibnu Katsir, wa ammal ladzina fi qulubihim zayg itu adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Kalau kita luaskan hari ini, alladzina fi qulubihim zayghun itu adalah kelompok-kelompok liberal ya, kelompok-kelompok Ahmadiyah, kelompok-kelompok spiritualisme, kelompok-kelompok kebatinan, mereka-mereka yang selalu ngulik ayat-ayat mutasyabihat, tujuannya ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Nah, ar-rasikhuna fil ilmi yang kuat ilmunya itu tidak akan goyah. Kurma dikuatkan ku doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi itu sebuah identitas mulia, bahwa pelajar Persis mendidik dirinya, membina dirinya untuk siap tampil berhadapan sesuai yang Nabi arahkan. Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasaba fahuwa alladzina fi qulubihim zayghun fahdharuhum, gitu kan kata Nabi. Harus beda, harus siap berhadapan dengan Syiah, harus siap berhadapan dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij dan sebagainya. Dan ini makanya Ustaz Tang Mukhtar, saya juga ikut terlibat karena dibawa oleh Ustaz Rahmat Najib di perumusan kurikulum 2006 itu kudu aya mata pelajaran ya dek di akhirnya di kepersisan pokoknya tentang pemikiran-pemikiran sesat. Itulah yang kemudian karena saya memegang mata pelajaran itu ya sampai zamannya Menjihan ya, sampai sekarang juga. Jadi saya nulis buku Islam Tanpa Sesat itu sebagai buku panduan agar para pelajar Persis tahu posisinya di mana ya. Bahwa kita ini posisinya udah pas ummatan wasatan dari segi keulamaan itu. Dan ini yang menguntungkan kita tidak terjebak dalam sejarah.
Kemudian yang kedua adalah kenegarawanan. Persis tidak sebagaimana HTI yang menilai demokrasi sistem kafir, dan semua yang terlibat demokrasi berarti terlibat dalam mendukung sistem kafir. Wah, persis tidak sebagaimana Majelis Mujahidin Indonesia, apalagi sebagaimana NII, DITII, atau yang kemarin di-remake ya oleh HDI, ya Hizbul Daulah Islam, ya, atau Jamaah Ansarud Daulah JAD, ya. Mereka yang menilai bahwa negara Indonesia ini negara kafir karena hukumnya bukan hukum Islam. Tidak begitu perspektifnya. Perspektif yang diajarkan oleh Persis, perspektif Ahlus Sunnah, perspektif para ulama sejak zaman sahabat. Siapapun khalifahnya, berapapun banyak khalifahnya, berapapun banyak pemimpin negaranya, selama masih muslim dan selama umat Islam diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk beragama, maka khalifah itu harus didukung. Dina hadis nagepan ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah, ad-din an-nasihah. Kata Nabi, lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatin. A'immatil muslimin itu salah satunya adalah pemimpin kaum muslimin, presiden-presiden, bunga presiden tuh, menteri-menteri, para pemimpin negara, bupati, wali kota. Bahkan tradisinya ya dulu di khutbah Jumat itu disebut so kira-kira Jumatannya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Da abdi mah luar negeri mah nu sakitu teu juga buah jawala udah melanglang buana. Itu si khotibnya itu nyebut-nyebut wa 'alal malik wa 'ala wali ahdihi. Yang mengerti bahasa Arabnya. Itu doakan di khutbah Jumat itu. Karena kemaslahatan pemimpin itu jadi maslahat buat semua. Kita semua tahu dari 7 profil istimewa yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertamanya al-imamul adil. Para ulama sepakat. Kenapa yang pertama al-imamul adil? Karena kemaslahatan seorang imam itu berdampak bagi semua. Bandingkan kalau dengan warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kan sa masjid eta unggul. Tapi kalau al-imamul adil itu berdampak buat semua. Dan persis sejak zaman Hasan sampai Pak Nasir terus sampai hari ini tidak mengharamkan itu semua, malah berusaha menempatkan kader-kadernya untuk tampil di gelanggang tersebut, tapi dengan jiwa kenegarawanan. Kenegarawanan itu sederhananya siap berkorban demi negara, bukan memeras negara. Siap berbakti buat tanah air, bangsa dan negara, bukan sebaliknya. Bangsa dan negara harus banyak memberi kepada pejabat-pejabat itu. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada negara, bukan apa yang sudah saya dapatkan dari negara. Persis harus melahirkan kader-kader negarawan yang punten tidak sebagaimana artis-artis sekarang di Sumatera. Mereka yang membalak hutan liar lalu mereka kemudian tampil ya. Jika artis ya gitu lebar drama. Atau minimalnya jika di Thailand, negara budak Korea Utara, minimal ayam minta maaf ngadon jadi artis di ditu tuh bawa timnya nyin drama jeung saja bang. Itu bukan negarawan. Negarawan itu tidak butuh panggung. Bahasa Ustadz Abdurrahman itu kita harus bisa menghilangkan diri untuk mewujudkan sesuatu, biar mungkin orang tidak tahu itu jasa kita, tapi ini bagian dari kontribusi kita buat negara. Ini ideologi Persis, dan ideologi ini
Semoga nanti betul-betul terjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan secerah-cerahnya oleh para pembicara, dan Anda semua kemudian jadi paham posisi kita ada di mana. Ya, tentu Anda kader-kader Persis harus menjadi kader Persis, meski saya pribadi selalu menekankan tidak terlalu sempit, kudu jadi kader Persis sungkul, karena nantinya takutnya jadi Wahabi Persis kan. Jadi fanatik berlebihan, yang kemudian juga itu yang namanya fanatisme berlebihan itu tidak ada baiknya ya. Tapi kita tetap menjadi generasi yang kritis, ilmiah, responsif ya, dan ujung-ujungnya adalah Islam. Semoga sekolah ideologi pelajar Persis ini menjadi satu tradisi baik yang mulia, yang kemudian berlanjut untuk para pelajar Persis di seluruh Indonesia. Karena seperti tadi saya haruskan ke Kang Ferdiansah, IPP itu harus mengisi kekosongan para pelajar Persis di pesantren, di sekolahnya. Saya tadi bilang puntennya rahasia. Dan sekolah Persis itu yang ideal ceritanya. Nah, kekurangan idealnya ini tolong diisi oleh IPP, termasuk dalam ideologi ini. Ayakan guru kepersisan teraktif di Persis. Nah, aktif di Persis terjadi guru di pesantren. Susah. Dan orang rek langsung mana jadi guru di pesantren. Itu menantang mas jabatan. Pesantrennya itu ngerti mikir ngajar kepersisan karena gitu ngerti kepersisan. Nah, ini kan kekurangan-kekurangan itu semoga diisi oleh sekolah ideologi pendidikan pelajar Persis ini. Terima kasih, semoga program sekolah ini berjalan lancar, dan sebagaimana namanya sekolah harus ada kurikulum, jangan lain sekali masih minum. Dan pastinya ini berlanjut, tadi juga Ketua Umum IPP menjelaskan ini pasti berlanjut karena sekolah, dan ini menjadi pencerahan buat kita semua, meneguhkan ideologi kita untuk kokoh berjuang di jalan Islam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan sekolah ideologi pelajar Persis dengan resmi dibuka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz Dr. Nasruddin mohon untuk tidak turun dari podium. Kepada para tamu otonom untuk menaiki podium, dan juga ketua bersama untuk melakukan simbolis pembukaan. Baik, seluruh ketua otonom Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar Putri Persis, Ibu Lala Saada, dan juga perwakilan dari Himi Persis untuk menaiki podium. Aba-aba dari saya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Ideologi Pelajar Persatuan Islam dibuka. Dipersilakan untuk diserahkan cenderamata sekaligus
wabarakatuh.